Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumal ilmi libtigha'i mardatillah wa izalatil jahli an nafsi wa sairil juhal wa ibqa'il islam wa ihya'id din wa syukri ala ni'matil aqli wa sihhatil badan wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimni ilma syari'ah wa tariqah wal haqiqah wasta'amilni biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil mahbub syafil ilali mubarridil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi bidarin. Faslun utawi ikila iki kusawiji pasal. Wudul wudu'i iku tetep ing dalam mertelakeun pirang-pirang fardu wudu iku sitatun anak 6. Al-awalu utawi kang kaping awalan niatu iku niat asani lan utawi kang kaping do ghuslul wajhi iku ngumbah larahi. Asalisu utawi kang kaping 3 ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini iku ngumbah kadua lengan hingga sampai sikut. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 masusaiin iku ngusap sawiji perkara minar roksi kang anak saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 ghuslur rajlaini iku ngawasuh sikil loro ma'al ka'baini tumeka maring dua mata kaki loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 atartibu iku tartib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para habaib yang saya hormati, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Hamzah As-Segaf, juga guru kita bersama Al-Habib Agil Al-Kab, yang kita doakan mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan giroh dalam hati kita dalam mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama saya hormati guru kita bersama Ustadz Abi Sofyan, juga Kang Ustadz Fitriyadi selaku Ketua DKM Musolah Baitul Faizin beserta jajaran-jajaran yang lain, dan juga para pengurus-pengurus yang lain. Juga tak lupa yang saya hormati selaku pemangku wilayah
Bapak Ketua RW Geraha Pasar Kemis, Bapak RW Ambon, beserta jajarannya, juga tidak lupa yang saya hormati selaku Ketua RT dari jajaran RT 01, 02, 03 sampai RT 06, yang kita doakan mudah-mudahan para pimpinan-pimpinan kita Allah jadikan pimpinan yang soleh dan amanah. Juga tak lupa yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Dindin Nasruddin, yang pada malam hari ini memfasilitasi tempat jamuan dalam rutinitas kajian kita, yakni Zikir Ratibul Atas, yang mudah-mudahan apapun yang sudah dikorbankan dan yang sudah dihalalkan, Allah balas menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda. Tidak lupa yang saya hormati Buya kita bersama, yang alhamdulillah dalam kesibukannya beliau menyempatkan waktu untuk duduk bersama kita. Tiada lain yang tercinta Kang Ustadz Yayat Hidayatullah, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan badan jasmani dan juga rohaninya. Para bapak hadirin rahimakumullah, segenap para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh dari masing-masing RT. Dari RT 1, alhamdulillah saat ini kita berada di tempat yang tercinta, yakni di wilayah RT 01. Dari 02, alhamdulillah beliau bersama jamaahnya yang luar biasa, Abah Ucup atau biasa kita kenal Babeh Bolot Al-Jakar, dari kalangan RT 3, kalangan RT 4, kalangan RT 5, juga alhamdulillah bersama tim keamanan perairan, diantaranya Bapak Budi, Bapak Iwan, Abah Bejo anu kamari ngajakan ngaliwat ente jadi. Semuanya yang hadir, terlebih yang alhamdulillah sudah kembali berkumpul bergabung bersama kita. Beliau adalah orang yang mengenalkan kepada saya mengenai gedung yang ada di pinggir jalan, gedung biru Bahmin, yang alhamdulillah di minggu yang lalu beliau dalam keadaan kurang sehat. Saat ini beliau sudah kumpul kembali bersama kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Semuanya para bapak hadirin rahimakumullah, yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan atas kehadirannya kita di tempat ini dalam rutinitas kegiatan safari ratib kita, Allah subhanahu wa ta'ala lemahkan hati kita, ademi hati kita, dan memberikan sinar cahaya di dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya para hadirin rahimakumullah, setelah mana kita tahu bahwasanya pada malam hari ini berkesempatan Bapak Dindin sekeluarga mengundang kita untuk duduk bersama dalam rangka mendoakan almarhum almarhumah, yang mudah-mudahan wasilah pembacaan ratib dan juga doa isol tadi diiringi oleh lantunan solawat kepada Kangjeng Rasulullah, Allah jadikan wasilah sebagai magfirah dan rahmat untuk almarhum almarhumah. Yang juga selanjutnya beliau keluarga besar Bapak Dindin, yang insya Allah akan memberangkatkan ananda tercintanya yakni Zakwan Alfi Mubarak
untuk berangkat ke pondok pesantren, menimba ilmu, mudah-mudahan betah di pesantrennya, mudah-mudahan dapat hasil ilmu yang barokah dan manfaat, dijaga zohir dan juga batinnya. Karena kita tahu para hadirin rahimakumullah, betapa luar biasanya ketika orang tua yang rela mengorbankan rasa rindu kepada anaknya, yang rela tidak tahu keadaan anaknya di pondok pesantren, tapi dengan ikhlas mendoakan bahkan memberangkatkan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal yang sangat luar biasa. Kelak anak tersebut jikalaulah selama di pondoknya sesuai dengan niatnya, bagus dengan niatnya, maka akan Allah angkat derajat orang tuanya di akhirat. Makanya ini Ajakwan sebelum berangkat mondok, maka payan bagi li thalibil ilmi ayu hassina niyatuhu, bagusin niatnya. Kita niat di hati ini, bagusin niat. Jangan kita berangkat ke pondok niat balik di pondok hayang jadi kiai. Ulah. Berangkat ke pondok niat pulang di pondok hayang jadi ulama. Ulah. Itu mah adalah kemuliaan, keutamaan daripada ilmu. Urusan Gusti Allah. Geus urang mah Bapak Dindin, Ajakwan niat berangkat ke pondok menggugurkan kewajiban orang tua, hayang kenal ke Allah Subhanahu wa taala. Geus bae. Jaga di pondok pesantren, namanya kita baru ngaji atau kagak ngerti. Itu guru ngomong utawi ikilaiku hada, utawi ikilaiku kang segala macam. Teka harti. Nulisna katinggalin bae. Terus sholat lamun teu berjamaah didenda. Ikuti peraturan pesantren. Karena salah satu orang yang benar-benar mengharapkan ilmu Allah adalah dengan mentaati peraturan pondok pesantren. Begitupun orang tua. Kadang-kadang orang tua ini khawatir, waduh lamun anak aing di pondok dahar jeung naon, lamun anak aing hees di pondok hees na make selimut tante segala macam. Maka kemarin itu ada orang Gembor datang ke Waru bawa anaknya. Nah, itu bulan yang lalu datang dalam posisi anaknya masih status santri baru. Santri baru. Kalau PKB tahu, pasti sebutin orangnya PKB tahu. Jadi PKB ini kalau setiap hari kagak ada kerjaan ke Waru, bukan buat nengokin kita, nungguin santri. Nungguin santri. Kan kita mau orang ramah katanya. Orang ramah sih orang ramah. Kalau santri lewat ditanya, "Teh mau kemana?" "Teh mau kemana?" Bukan ramah itu namanya. Kurang ajar ngajak perutnya. Tuh jadi ada orang tua itu datang, nitip itu anaknya biar mondok di situ, biar betah. Alhamdulillah anaknya betah. Terus udah dapat beberapa bulan, datang lagi itu orang tua. Akhirnya dia ngomong, padahal kan kemarin itu waktu saya mondokin anak saya penuh dengan kecemasan. Cemas kenapa emang Pak? Saya pernah mondok sebentar, itu saya di pondok makan atau saya begitu-begitu aja. Enak mah enak, nikmat, tapi atuh makannya begitu. Kalau sama gorengan udah aja sama gorengan. Seminggu makan sama gorengan terus. Agak naik dikit kalau punya uang makan sama orek, naik orek be makannya. Nemu kita makan enak atau lebaran haji. Nah itu, saya takut ini anak saya kalau mondok, makanya saya bilang sebelum dia berangkat, teteh bener mau mondok, tapi teteh harus bener nerima nanti situasi di pondok. Kalau makannya jarang sama makanan yang enak, kalau tidurnya jarang di tempat tidur yang enak, itu harus karena anaknya ini bener-bener pengen mondok. Alhamdulillah, dalam keadaan situasi santri baru, terus betah, terus sekarang badannya gemuk. Badannya gemuk. Karena dikhawatirkan sama bapaknya ini anak saya kurus apa kagak nih ntar. Ternyata setelah itu dipikir-pikir benar. Allah Subhanahu wa taala lamun geus ngabungahkeun hambana lain hanya sekedar urang ngagugurkeun rasa lapar, tapi dibere hate anu tenang, dibere pikiran anu bungah, awakna jadi gede. Kadang-kadang kita pikir makan banyak dapat buat badan kan gede. Salah lamun kitu. Tidak sedikit orang yang makannya banyak tetap badannya kurus. Alah kayak saya aja nih makan sedikit saya ini. Saya Pak Dindin sama Kang Yayat makan sedikit saya. Sedikit-sedikit.
Pak Bondan geus sarua eta. Sedikit-sedikit makan. Tuh mudah-mudahan betah aja kon ya. Jangan ngerasa di kobong itu, waduh ini orang tua kenapa mondokin saya, orang tua kok ngelarang saya untuk ikut dengan peraturan zaman sekarang, orang tua saya ngelarang saya buat nongkrong-nongkrong, pan itu gaul, namanya mondok mah nggak gaul. Jangan pernah mikir begitu. Justru bentuk kasih sayang yang nyata orang tua ajakwan ini dibawa ke pondok pesantren, hanya harapannya satu, ingin selamat anaknya di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal. Lalu selanjutnya para hadirin rahimakumullah, di minggu yang lalu sudah kita ketahui mengenai syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat yang di dalam kitab ini sama-sama kita dengar bahwa syarat solat terdiri dari 8 syarat. Pertama, harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Lalu yang kedua harus suci dari najis, baik yang ada pada badan, ada pada pakaian, dan ada pada tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, ini sudah ditanya-tanya pohon apa nama, menghadap kiblat. Yang kelima, mengetahui waktu sholat. Yang keenam, tidak menyebut yang fardu itu, yang wajib itu sunnah, yang sunnah itu wajib. Ketujuh, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kedelapan, syarat pelaksanaan sholat. Maka tadi yang pertama harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Maka di sini insya Allah tak rinci satu persatu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di majlis-majlis yang kita cintai. Jadi tadi yang pertama termasuk syarat sah solat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mengenai hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu, dan hadas besar dapat disucikan dengan mandi junub. Maka satu pertama tadi hadas kecil, yakni mengenai wudu kita tahu adalah satu syarat yang wajib kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Tidak sah seseorang sholatnya jika tidak berwudu meskipun dalam keadaan lupa. Kan kemarin begitu. Maka di sini hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai wudu, maka terdapat beberapa hukum yang ada pada wudu. Pertama, wudu itu dihukumi wajib manakala kita mau melaksanakan sholat. Itu wudu dihukumi wajib. Lalu yang kedua, wudu itu dihukumi sunnah. Mana hukum sunnahnya wudu? Ketika mana kita mau tajdid atau mau pembaharuan wudu. Maksudnya gimana? Misalkan nih, Babeh Bondan habis maghrib setelah selesai sholat masih punya wudu, punya wudu. Babeh belum batal ini wudunya. Nah kebetulan azan. Tadi siapa Bang Gin yang ini yang azan? Bang Penyok azan. Keadaan Abah Bondan masih punya wudu, tapi mau wudu lagi. Tuh maka wudu yang kedua itu dihukumi sunnah. Dengan catatan wudu tajdid di sini sudah dipakai sholat. Jadi kalau misalkan robet, waktu wudu ini kan ibadah, wudu ini kan perintah agama ketika kita mau melaksanakan sholat. Akhirnya karena dengar daripada pernyataan begitu, ini robet datang ke Baitul Faizin, wudu sekali wudu 3 kali. 3 kali langsung.
3 kali. Udah selesai wudu sempurna dari mulai rukunnya, dari mulai yang wajibnya dan juga yang sunahnya. Selesai 1, wudu lagi 2 kali, wudu lagi 3 kali. Tidak tajdid di situ. Malah dihukumi makruh. Makruh. Atau iya benar. Air 1 ton habis. Mana bukan orang geraha. Terus sekalinya digeraha enggak masukin infak. Makruh ini. Sekalipun itu orang geraha. Orang geraha. Nah, tadi tajdid di sini jikalau mana itu sudah kita kenakan sudah kita pakai sholat. Maka nanti niatnya kita dibahas di depan. Beda juga niatnya. Itu tadi. Pertama, itu wudu dihukumi wajib. Yang kedua, dihukumi sunnah. Sunnah yang mana sunnah di situ pembaharuan wudu atau dinamakan tajdid. Yang ketiga, makruh. Makruh. Maka yang kelima, wudu di sini bisa jadi dihukumi haram hukumnya. Seperti mana? Kita wudu pakai air dapat nyolong. Itu haram. Ini misalkan seperti biasa, kalau di depan rumah ada keran, kita udah CS sama orangnya, kita sudah akrab karena tetanggaan, terus tiba-tiba kita wudu tanpa ada izin terlebih dahulu, tanpa minta halal sama orang yang punya rumah. Hayu bae ngalah wudu. Maka wudu di situ dihukumi haram. Lalu bagaimana jikalau wudu itu tidak dihukumi haram? Harus ada kesepakatan sama yang punya rumah. Kecuali orang rumah sudah ngomong begini, hei tetanggaku, mau yang di sebelah kanan, mau yang di sebelah kiri, kalau misalkan mau wudu di keran yang ada di depan rumahku, sudah aku halalkan. Kecuali udah ada omongan begitu. Tapi kalau inilah, udah aja kita wudu. Wudu tuh ada keran tuh, bet tuh, ada keran. Robet ngeludu di situ, haram dihukumi haram. Atau bisa juga wudu dihukumi haram ketika mana kita memakai air yang diwakafkan itu air untuk diminum. Kalau zaman dulu, kalau ada orang mau berangkat haji atau umroh, itu suka menyedekahkan air. Maksudnya biar nanti di sana nggak kepanasan, biar nanti di sana nggak kehaus. Akhirnya ini air disedekahkan untuk diminum sama warganya, sama siapapun dengan gratis disodakohkan. Nah, tiba-tiba datang Pak Ngatino, ini air banyak bener ya. Padahal ini sudah diwakafkan, sudah disedekahkan untuk diminum. Karena airnya banyak, kira-kira ini cukup buat dipakai wudu sama Ngatino. Maka haram itu wudunya. Tuh mengenai wudu. Maka wudu di sini para hadirin rahimakumullah, terdapat beberapa anggota yang itu wajib kita kenakan air. Yang di sini dijelaskan ada 6 anggota. 6 perkara atau yang di sini disebut fardu wudu. Ada 6 fardu wudu. Maka para ulama membedakan istilah fardu sama rukun. Kalau fardu itu adanya di wudu, kalau rukun itu adanya di sholat. Padahal dua-duanya ini memiliki makna yang sama. Maknanya wajib juga. Akan tetapi para ulama membedakan dengan dua istilah ini luar biasa. Alasannya agar tahu mana fardu, mana yang dinamakan rukun. Apa itu rukun? Rukun itu ada muamalahnya, harus sambung menyambung dari rukun pertama ke rukun yang lain. Itu seperti di dalam sholat. Niat, takbir, ngadeg, maca Fatihah, ruku, tumaninah, sambung menyambung dari rukun pertama sampai ke rukun yang lain. Tapi kalau fardu tidak ada muamalahnya. Jadi kalau misalkan ini Pak Budi Sohibul Majlis An-Nadlah ya. Darul Mijan. Saya lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, komen, like, subscribe. Insya Allah beliau punya ajam. Kalau misalkan ratingnya udah tinggi, namanya udah bagus, beliau mau memfasilitasi majlis yang ada di Geraha.
luar biasa, terutama majelis safari ini. Amin ya robbal. Tuh, balik lagi tadi pada rukun dan juga fardu. Rukun tadi harus muamalah, sambung menyambung dari rukun pertama ke rukun yang lain. Tapi fardu seperti di sini di wudu tidak harus muamalah. Jadi kalau misalkan Pak Budi wudu di rumah hanya sampai mengusap wajah, kemudian jalan ke Baitul Faizin, diterusin itu nyuci tangan, sah. Tapi itu buat apa ya begitu ya, macam-macam baik. Oh iya, biasanya kalau begitu kejadiannya suka ada yang tiba-tiba kerannya mati atau airnya macet. Nah, itu. Tapi kan kadang-kadang juga begitu, kita langsung ke musola atau ya balikan lagi kita wudu. Sentimen-sentimen amat kalau wudu. Wah ini kok kata Habib Agil kok nggak pakai musaf aja? Padahal kan di situ tempatnya niat. Udah saya tadi di rumah. Wih sentimen jasa. Atau terus bae mulang di awal deh. Itu ya para hadirin rahimakumullah, mengenai wudu. Maka di sini fardu wudu ada 6. Al awwalu, yang pertama adalah niat. An-niyatu, yang pertama nih niat. Maka berbicara niat, kita harus tahu apa itu definisi niat, di mana tempat niat, apa tujuan niat, dan waktu niat. Definisi niat adalah makrunan bi fi'lihi. Nah ini takrif yang diambil di syarah, di agama. Definisi niat, pengertian niat, yakni adalah harus dibarengi dengan pekerjaan. Karena ada juga niat menurut bahasa, yakni adalah mutlaqul qasdi, yang artinya adalah hanya sekedar berniat mau ngerjain atau tidak sudah termasuk niat. Itu niat arti dalam bahasa. Akan tetapi agama Islam tidak menggunakan hukum bahasa, yang digunakan hukum syara. Maka niat di sini harus dibarengi dengan pekerjaan. Seperti halnya misalkan Robert puasa, bukan puasa. Misalkan Robert dari pagi ini belum makan, sampai datang maghrib belum makan. Enggak niat dia, tidak niat. Maka setelah dia maghrib datang terus dia makan, tidak jadi ibadah. Itu pentingnya niat. Tidak jadi ibadah. Jadinya apa? Jadi orang yang menahan lapar seharian. Tapi kalau misalkan dengan niat, misalkan niat sebelum munculnya waktu subuh, datangnya waktu subuh niat, terus sampai ke maghrib buka, ibadah, puasa jadi. Itu kalau niatnya kita niat yang wajib, kayak puasa Ramadan atau kayak puasa qada Ramadan. Mengenai puasa-puasa sunnah, kalau kita lupa niat akhirnya di pagi hari itu setelah sholat subuh kita baru ingat belum niat, silahkan monggo niat di situ. Itu. Para hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai niat tadi, yang pertama definisi niat yaitu adalah muqtarinan bi fi'lihi, harus dibarengi dengan pekerjaan. Lalu niat itu umumnya wajib, karena di dalam sholat ada niat, di dalam puasa ada niat, zakat ada niat, haji juga ada niat. Tapi ada juga niat yang dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Mana? Niat mewudukan mayit sebelum dimandikan. Kadang-kadang di sini dimandikan dulu baru diwudukan, apa wudu dulu baru dimandikan? Mandi dulu baru diwudu. Padahal sunnahnya diwuduin dulu. Wuduin, udah diwuduin baru dimandikan, wuduin deh. Tuhnya. Karaknya orangnya. Karaknya orang tuh ngomong di kamari jangan ngaji lagi karak kuari. Tuh pertama hadirin rahimakumullah. Jadi umum niat itu wajib. Karena dalam sholat aya niat, dina puasa aya niat, zakat aya niat, haji ada niat.
Ada pula niat yang sunnah, yakni mandikan mayit, niat memandikan mayit, niat mewudukan mayit sebelum dimandikan. Hadirin rahimakumullah. Lalu tujuan niat, yakni membedakan ibadah dan bukan ibadah. Tujuan niat membedakan ibadah dan bukan ibadah. Seperti tadi, kalau misalkan ini Bang Robert di rumah udah niat berangkat, niatkan di hati tempatnya. Udah niat mau berangkat ke Geraha, mau ngikut majelis safari, udah naik motor, jadi ibadah. Tapi kalau misalkan Bang Robert dari tadi abis maghrib coba ngomong, udahlah berangkat saya mau ke Geraha, akhirnya nggak berangkat, nggak nyiapin motor, nggak ada uzur, dan hanya diucapkan, bukan niat itu jatuhnya, tapi ajam. Jatuhnya ajam. Karena niat ini fungsi daripada niat muqtarinan bifi'lihi, berbarengan dengan pekerjaan. Dan niat ini tempatnya di hati. Adapun mulut yang melafalkan niat sunnatun, itu sunnah. Berarti itu kalau kemarin kita misalkan baca lafad niat puasa Ramadan di musola Baitul Faizin, itu jatuhnya niat atau sunnah. Kemarin itu kan kita habis tarawih biasa baca nawaitu saumagodin an adain fardhu syahri ramadhana hadihi sanati. Kita kan suka baca itu setelah sholat tarawih. Nah itu kita baca di situ hanya lafalnya aja di dalam mulut atau dengan hati. Alah bener, dengan hati. Maka jadi itu niat. Tadi pertama itu tujuan niat membedakan mana ibadah dan juga bukan ibadah. Tempat niat kita tahu fil qalbi, adanya di dalam hati. Adapun itu kita melafalkan sunnah. Akan tetapi jikalau mana kita hanya melafalkan di dalam mulut, kita melafalkan itu niat cuma di mulut, tidak di hati, maka tidak jadi itu niat. Harusnya bagaimana? Bersamaan hati niat, maka mulut pun harus talafud, harus melafalkan. Agar kenapa? Ini mulut bisa bantuin nguatin hati. Karena kadang-kadang di dalam hati itu banyak pikiran, banyak kapusing, banyak kabingung. Kalau cuma begini, usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, hati kemana-mana. Pertama niat kita nggak jadi, lalu pada akhirnya salat zuhur apa salat asar. Di dalam salat datang itu kebimbangan, iya 2 rakaat apa 3 rakaat. Karena apa? Tadi hati tidak sinkron dengan mulut. Begitupun mulut tidak sesuai dengan hati. Maka dibantulah ini hati dengan melafalkan niat sunnahnya kita dapat, niatnya juga sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Maka di sini para hadirin rahimakumullah, sudah kita tahu tadi mengenai definisi niat, tujuan niat, umum hukum yang ada pada niat wajib, tapi ada juga niat sunnah ketika mau memandikan mayit. Lalu yang selanjutnya tempat niat di dalam hati, dan kalau di sini berbicara mengenai wudu, sampai mana niat itu jatuh pada tempatnya ketika kita berwudu. Di mana coba? Di basuhan muka. Karena di sini dikatakan wayajibu antakuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi. Wajib niatnya dibarengi dengan permulaan membasuh yang pertama di dalam ibadah. Wudu yang pertama kita basuh apa? Wajah. Maka sah itu dibarengi niat. Mana niatnya? Nawaitul wudu'a Raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Lalu timbul pertanyaan. Pikir-pikir bari ngopi itu niat
niat di dalam wudu muqtarinan bi fi'lihi jatuhnya pada usapan pertama ketika mau membasuh wajah. Lalu timbul pertanyaan, sebelum itu kita ada nyuci jari-jari, lalu kita ada kumur-kumur, lalu kita ada mencuci ini hidung, istimsak, sunnah, kira-kira dapat pahala apa enggak? Dapat pahala karena perkara sunnah dikerjakan Allah berikan pahala, ditinggalkan tidak Allah siksa. Akan tetapi para hadirin rahimakumullah, ternyata untuk di dalam sunnah yang ada dalam wudhu ini memiliki pahala yang luar biasa. Sunnahnya kita dapat, niatnya pun Allah catat. Ada niat ketika mana kita mau mencuci tangan, berkumur-kumur, terus mencuci hidung dan sunnah-sunnah yang lain di dalam wudhu, di dalam wudhu. Ada nggak kita sering niat? Sering pak enggak? Gimana kita niatnya? Pas tangan. Kita niatnya pakai bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, bahasanya niat saya kalau Arabnya begini, nawaitu ada an sunnatil wudu'i lillahi ta'ala. Coba baca bareng-bareng ya. Nawaitu adaan sunnati wudu'i lillahi ta'ala, atau nawaitu adaan sunanil wudu'i lillahi ta'ala. Jadi kalau bahasa kita, ya Allah, niat saya mengerjakan sunnah yang ada di dalam wudhu. Niat saya mengerjakan sunnah-sunnah yang ada di dalam wudhu. Tuh, otomatis kalau ketika kita mencuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, niat di dalam hati, niat saya mengerjakan sunnah-sunnah yang ada di dalam wudhu, maka spontanitas hidung ketika kita cuci dapat pahala. Terus lagi berkumur-kumur juga berikan Allah pahala. Juga sampai sunnah-sunnah yang lain dijadikan jadi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu bareng, nawaitu adaan sunani lillahi ta'ala. Niat saya mengerjakan sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu karena Allah Ta'ala. Terus jikalau sudah sampai pada basuhan pertama di wajah, maka itu pun tetap harus kita niatkan, karena di situ termasuk fardu yang pertama di dalam wudu. Jangan kita punya anggapan, lah kan tadi udah kita ini niat di sini, itu mah niat yang sunnah, mengerjakan sunnah di dalam wudu. Akan tetapi jikalau yang di sini di basuhan pertama di dalam wajah adalah wajib. Nah, ini wudu, makanya wudu itu orang banyak wudu, banyak kelihatan cerah, bebah, cemerlang, kelihatan cemerlang. Makanya dianjurkan pertama kalau kita wudu ngadap ke kiblat. Terus yang kedua, setelah kita melihat itu air, kita ngedoa, bersyukur. Mana bacaannya? Alhamdulillahilladzi ja'al ma'atahurun. Tuh, hatur nuhun Gusti, terima kasih sudah menjadikan air ini untuk bersuci. Tuh, coba yang dijadikan airnya air sprit, atau yang dijadiin itu air yang bersuci air Coca-Cola atau air kopi. Waktu Mbah Min di wudu di bae, Mbah Min di itu di musola bae. Tambah air. Nah, ini berbicara mengenai wudu. Tadi yang pertama nih, niat muqtarinan bi fi'lihi bersamaan dengan membasuh wajah. Tuh, maka para hadirin rahimakumullah, niat ini bisa membedakan mana ibadah dan mana bukan. Seperti halnya kita mandi junub. Mandi junub di waktu pagi sama apa enggak kita dengan waktu dengan mandi pagi-pagi? Sama apa enggak? Sama apa enggak? Ini kalau enggak niat. Kalau enggak niat. Kenapa harus adanya niat? Karena supaya membedakan mana ibadah, mana bukan. Seperti
dalam keadaan kita jinabah, terus kita mandi pagi-pagi, kita nggak niat, jadi ibadah apa enggak? Tapi mandinya di waktu pagi sama yang kemarin sama apa enggak? Sama. Yang membedakan itu niat. Seperti waktu zuhur, kalau kita mandi pada hari-hari biasa, waktu zuhur mandi. Tapi pada hari Jumat jadi ibadah waktu itu mandi. Karena kenapa? Niat. Tuh. Misalkan ya, muktarinan bibi alihi, tidak cukup keluar dari lisan. Jadi kalau misalkan, saya mau ke nyebrang lah, mau nyebrang gerbang misalkan. Malam Kamis saya mau nyebrang gerbang lah. Udah ditalafutkan itu, tapi tidak ada di dalam hati atau terjadi niat, jadinya aja nyebrang di gerbang, nyebrang meli casing HP atau meli gorengan. Iya niat para hadirin rahimakumullah, betapa luar biasanya niat. Seperti kemarin pertanyaan dari Babeh Ucup, saya ulas kembali. Bagaimana kalau dalam keadaan kita sedang luka, baik itu ketika kita mau berwudu atau dalam keadaan kita mau mandi junub. Lah sedangkan kita punya luka, kena air perih, udah perih nanti malah yang tambah infeksi, udah infeksi nanti nambah parah. Maka untuk yang semacam itu dihukumi rukhsah, dapat kemurahan agama, berarti sahih, sah, mangga. Hanya sekedar di usap dengan air. Terus lagi karena kita punya kesibukan. Ini berbicara mengenai wudu. Karena kena kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau misalkan kita ada pekerjaan cat motor atau cat mobil atau bengkel atau hal-hal yang dapat meninggalkan kotoran di dalam badan kita, oli seperti misalkan di kaki, di tangan, di kuku, padahal di dalam wudu maka seluruh anggota yang diwajibkan harus terkena air, tidak boleh ada sesuatu yang dapat menghalangi datangnya air ke kulit. Cuma kalau begitu kita ngebersihin udah, berusaha udah, sejam nggak cukup, 2 jam nggak cukup, 2,5 jam nggak bersih, masih aja ada itu kotoran, maka itu pun sama, dihukumi rukhsah, dapat keringanan, wudunya sah, langsung laksanakan sholat. Karena kadang-kadang lah kita mah kagak sholat, kotor takut, begitu. Baju pun sama, badan dan juga yang lain-lain mengenai syarat yang selanjutnya, yakni adalah harus suci dari hadas, baik yang itu ada pada badan, ada pada pakaian, dan juga ada pada tempat sholat. Mudah-mudahan kita panjang umur dan kita dapat kembali bertemu dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah kita bareng-bareng seperti ini bersilaturahmi, sebagaimana kata Kangjeng Rasul, silaturahmi rahmatun. Dengan bersilaturahmi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat yang agung. Bukan sama sekali bukan dengan saya bawa kitab di hadapan Abi, di hadapan para habaib, di hadapan Kang Ustadz Yayat atau di hadapan Pak Ketua DKM ingin dikatakan waduh bisa ngaji kitab, waduh bisa baca kitab. Bukan seperti itu. Hanya saja saya pun al-fakir ingin berkumpul, ingin bersilaturahmi, mudah-mudahan lewat jalan tersebut saya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan safari kita, majlis kita dimanapun nanti berada, seperti prinsip yang sudah kita kuatkan bersama Ketua DKM, Bapak RW dan juga Bapak RT, tidak ingin memberatkan tuan rumah, tidak mau merepotkan tuan rumah. Datang kita duduk, datang kita kumpul, ngarokok mawa sorangan, kopi lamun eueuh meuli sorangan. Udah terima, udah ngeberatkan tuan rumah. Mudah-mudahan lewat seperti itu tersambung keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, bukan hanya di alam dunia tapi juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi panjang tadi bagi karak niat doang. Belum sampai batasan wajah, belum membasuh dua tangan. Ya masih panjang lilanya. Dan kebetulan saya izin, jadi langsung izin. Takut kalau saya nggak izin nanti saya digedik. Itu pertama. Terus bil khusus kepada kesepuhan yang saya sayangi, Bapak RT 1, Bapak RT 6, Bapak RT 5, Bapak RT 2 dan RT-RT yang lain. Malam Selasa besok kebetulan haul guru saya yang di Sukabumi. Mudah-mudahan ini Kang Ustadz Sirojudin nggak berangkat. Jadi kalau dia nggak berangkat, biar dia bisa badalin datang ke tempat majlis kita, ke safari kita. Bisa aja nggak berangkat ya, namanya kakak ipar nyuruh, nggak mau tuh, tahu-tahu. Gedig lah, kita yang ngegedig ya. Gak mau, saya juga mau ikut, gede urusannya. Kunci saya pegang, macam-macam. Tapi nggak seperti itu, beliau pun sama asalnya sama saya, ingin mendapatkan berkah dan ridho dari guru. Jadi insya Allah itu malam Selasa, kami berangkat rombongan alumni Tangerang, mungkin malam Senin sekitar jam 1 malam atau jam 2. Jadi pulang-pulang ke sini malam Rabu. Udah. Di sana lebih bagus-bagus ceweknya, belum tahu dia. Jadi saya izin dan juga saya mohon doa, mudah-mudahan di perjalanan kami diberikan kelancaran dan juga di acara di sana kami diberikan kerinduan yang luar biasa kepada guru-guru kami hingga sampai kami pulang bersama dengan bapak-bapak di sini. Kita pun mendapatkan ridho dari para guru-guru tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf seperti mana biasa. Sebelum kita tutup ini acara dengan doa, kita adakan musyawarah bersama mengenai hal-hal yang dapat kita pecahkan bersama, yang itu dengan kita adanya pertanyaan mengenai agama. Maka alhamdulillah di sini dengan para guru-guru tercinta, mudah-mudahan dapat menjawab dari apa yang sudah kita laksanakan, yang itu masih membingungkan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.